Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyami wa kana 'arshuha 'alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa in kuntu innakum wala in kulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kawula hormati, monggo sareng-sareng kita nyaosaken raos syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat dumateng kita sedaya, yang insyaallah nikmat Allah itu sangat banyak, sehingga manakala mungkin ada seseorang mau menghitungnya, Allah sudah memfirmankan, wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsyuha. Barang siapa yang menginginkan menghitung nikmatku, sudah pasti engkau tidak akan mampu menghitungnya. Amargi nikmat Allah itu sangat banyak. Yang penting tugas kita, kewajiban kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang hari ini, dari pagi tadi sampai hari ini kita terima bersama-sama. Berupa nikmat iman, di antaranya nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat. Sebagai bukti kita semua itu mensyukuri apa-apa iman kita, Islam kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kangge sareng-sareng kalau wau kita menunaikan kewajiban ing menika salat maghrib ingkang menika arupi kebetahan kita masing-masing secara individu nggih. Wonten akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam ugi katur dumateng junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganya, dumateng para sahabatipun, ugi dumateng kita sami.
umatipun ingkang tasih istiqomah anggenipun nindakaken kewajiban kala wau yang senantiasa mengikuti beriktiba kepada Rasulullah dalam rangka kula lan panjenengan sami membaktikan diri kita masing-masing kepada Allah, menghambakan diri kita masing-masing kepada Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang membuat langit bumi beserta dengan isi keduanya. Dalam rangka kita beribadah kepadanya, kita diperintahkan untuk senantiasa mengikuti contoh-contoh ingkang sampun Rasul paringaken dumateng kita. Kanthi harapan kula panjenengan sami benjang wonten ing yaumil akhir badhe pikantuk syafaat saking Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, malam Kamis kepungkur malam Selasa nggih yang kepungkur. Hari ini saya bisa menyampaikan malam Kamis. Sudah sampun kawula aturaken pemahaman tentang Allah itu pencipta, fatiris samawati wal ardo. Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah fatir, peluk pencipta, pembuat, pemelihara, bahkan nanti akan memerintahkan bumi dan langit itu rusak. Merobek maksudnya nggih. Pada saat Allah sudah menentukan kiamat dunia ini dilaksanakan. Maka dari itu Bapak Ibu, monggo sekali lagi saya berpesan pada diri saya, keluarga saya, mari kita perbaiki, perkuat, perkokoh iman dan tauhid kita. Perbanyak amal soleh kita yang akan menjadi bekal kita besok demi kebahagiaan hidup di akhirat. Kebaikan itu harus kita cari pada saat kita berada di bumi ini. Nalika kula lan panjenengan sami tasih sugeng, isi gesang. Isi gesang. Amargi memang dunia itu lahan untuk kita berkarya, beramal sing apik. Jagalah mulut kita, jagalah perilaku kita agar supaya tidak merusak ibadah kita, agar supaya tidak merusak tauhid kita. Tauhid itu harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Seperti firman Allah yang tadi saya bacakan, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan takwa yang sesungguhnya. Wala tamutuna ojo pisan-pisan kula panjenengan sami kowe kabeh kata Allah mati kecuali dalam kondisi kita beragama Islam. Ya. Maka dari itu monggo Bapak Ibu, malam menika kula badhe nrasaken ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Sak temene pira sisuwine Allah Subhanahu wa taala anggenipun menciptakan langit, anggenipun membuat bumi beserta dengan isi keduanya.
Isi keduanya, langit jelas dihiasi dengan matahari, bulan, bintang, dan planet-planet yang lain. Isi bumi jelas termasuk kita yang mendapatkan peringatan keras dari Allah lewat Rasulnya. Nah, kita kemudian bumi, rumput, binatang, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, gunung, air, sungai, itu semua isi bumi yang pada hakikatnya Allah ciptakan untuk yang namanya makhluk yang mulia, makhluk yang berakal. Manusia pasti itu disiapkan. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tinggal bagaimana kita untuk memanfaatkan, mengolah bumi itu untuk kemakmuran yang hidup di atasnya. Niku nggih. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Kemudian pertanyaan ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayatnya yang terdapat pada surat 11, surat Hud ayat 7, surat 50 Qaf ayat 38, surat 32 As-Sajdah ayat 4, dan juga surat 41 Fusilat ayat 9, dan beberapa keterangan penjelasan dari para ulama terkemuka, ulama yang muktabar, di antaranya dari Sayyid Qutb, Imam Qurtubi, Imam At-Tabarani, dan yang lainnya yang memberikan penjelasan Allah menciptakan bumi itu sekian. Di dalam surat Hud di sana disebutkan begini Bapak Ibu. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walakin qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut la yaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sikhrum mubin. Kemarin sudah saya singgung sedikit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wallazi, dan dialah khalaqa, yang menciptakan as-samawat, langit, kumpulan dari samawat itu langit-langit. Dan langit yang diciptakan oleh Allah ada 7 lapis, maka disebut samawat. Niku nggih. Wal ardo, dan bumi yang kita pijak, bumi yang kita semuanya hidup di atasnya, mencari rizq dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah menciptakan selama sittati ayyam, 6. Nah, di sini disebutkan 6 masa. Masa ya bisa waktu, bisa hari, bisa bulan, tapi sini jelas ayyam berarti hari. Sittati ayyam, 6 hari. Setelah itu wa kana arshuhu 'alal ma', kemudian arsnya, kursi itu menggambarkan kekuasaan, kepemilikan. Jadi Allah memiliki kekuasaan yang mutlak, mengatur duduk di singgasananya. Arti majas Bapak, kalau arti yang sebenarnya adalah kursi adalah tempat duduk yang kita duduki.
Tapi majaznya adalah kekuasaan. Jadi Allah Maha Kuasa. Allah yang merajai segala raja-raja yang ada di dunia ini. Dan dia akan merajai besok di yaumil akhir. Enggak ada yang berani berkutik. Rasul saja enggak berani, apalagi kita. Makhluk-makhluk yang boleh dikatakan tidak lebih istimewa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji. Setelah Allah menciptakan itu, kemudian diberikan kepada kita hidup diuji. Siapakah di antara kita, di antara bapak-bapak, di antara ibu-ibu yang ahsanu amala, sing paling istimewa dan baik amalnya. Jenengan sekarang kita masih diuji oleh Allah. Bagaimana memanfaatkan waktu, memanfaatkan usia, memanfaatkan tubuh kita dalam rangka kita beribadah kepada Allah untuk mencari kebaikan-kebaikan agar supaya kita dinilai manusia yang terbaik amalnya. Nah itu. Yeah. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini hanya bualan saja. Jadi anggapnya Al-Quran ini ciptaan manusia. Al-Quran ini omongan Nabi Muhammad. Padahal Al-Quran ini adalah kalam Allah. Ketika disampaikan kepada orang-orang kafir itu, orang kafir menjawab. Rasul bersama umat Islam menyampaikan, besok kowe kuwi saiki urip, besok nek wis mati, bar mati engko diuripke meneh. Orang-orang kafir nggak yakin, orang-orang kafir nggak percaya. Ini dinyatakan di situ. Jadi pada ayat 7 surat 11 Allah menciptakan bumi dan langit itu selama 6 hari. Kemudian pada surat Qaf, surat ingkang kaping 50 ayatipun 3 doso 8. Jadi banyak firman Allah yang seirama dengan fatiris sama. Berapa lama Allah menciptakan bumi dan langit beserta dengan isinya. Di dalam surat Qaf Allah berfirman, walaqad khalaqnal samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min luhub. Nah ini Qaf, surat Qaf ayat surat 50 ayat yang ke-38. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya kami di sini adalah Allah. Sesungguhnya Allah telah ciptakan bumi dan langit beserta isi di antara keduanya. Tadi saya sudah sebutkan isi langit, isi bumi. Nah, itu selama di dalam ayat ini dikatakan dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Dalam rangka Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, ora kesel, ora sambat, dan tidak minta bantuan orang lain. Ini oke? Lajeng wonten ing surat As-Sajdah surat 3 doso kali ayatipun sekawan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi.
wa ma bainahuma, dan isi dan di antara duanya. Jadi menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya, yaitu termasuk mungkin gunungnya, airnya, udaranya, tumbuh-tumbuhannya, termasuk kita. Nggih. Niku. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian bersemayam di atas ars. Allah kemudian memegang kendali, karena Allah adalah yang maha kuasa, yang memiliki kekuasaan. Tidak ada bagi kami selain daripadanya seorang penolong. Di samping Allah sebagai pencipta, Allah juga sebagai penolong bagi makhluknya yang membutuhkan. Dan tidak pula seorang pemberi syafaat kepada. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, jadi Allah di dalam surat Sajdah ini di samping sebagai pencipta juga sebagai penolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Allah akan menolong selama kita menolong agama Allah. Itu. Di samping itu juga Allah Subhanahu wa taala akan yang berhak memberikan syafaat kepada kita. Siapa nanti di antara kita yang akan memperoleh syafaat? Karena syafaat pada hakikatnya adalah milik Allah. Dan Allah akan memberikan kepada seseorang, mengizinkan kepada seseorang untuk memberikan syafaat kepada umat manusia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu, agar supaya kita memperoleh syafaat dari Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya Muhammad besok di yaumil akhir, ikuti derekaken napa ingkang dipun ngendikaaken dening Rasulullah, menapa ingkang sampun Rasul lakukan. Jadi ada takrir, ucapan, pernyataan, ada kaul, ada fi'il. Perbuatan Rasul, kata Rasul, persetujuan Rasul, itu harus kita ikuti. Jangan sampai kita melakukan ibadah yang sebenarnya enggak ada contoh Rasul, Rasul juga tidak mengizinkan, kita lakukan. Insya Allah ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan tidak bermanfaat. Dengan kata lain, muspro. Itu Bapak Ibu. Yeah. Kemudian di dalam dua surat ini agak sedikit berbeda lagi yang diinformasikan oleh Allah di dalam surat Fusilat, surat 41. Sesudah surat Al-Ghafir atau surat Mu'minun, surat Mu'min, Al-Mu'min, ayat 9 sampai 12, yang artinya sebagai berikut. Katakanlah sesungguhnya, patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam dua masa? Jadi Allah menciptakan, sebelumnya mengatakan, apa pantes kowe kafir karo wong sing zat yang menciptakan bumi dan langit, yaitu Allah, dalam dua masa, dan kamu adakan sekutu-sekutunya. Apa pantes kowe kabeh menusa ya kafir kepada Allah yang menciptakan bumi, dan kamu mengadakan sekutu-sekutunya yang mengatakan bahwa Allah dalam rangka menciptakan bumi dan langit itu ada yang bantu. Padahal sifat Allah adalah qiyamuhu binafsi,
berdiri tegak di atas zatnya dalam rangka menciptakan kita, memberikan sesuatu pada kita. Rezeki yang kita peroleh saat ini itu adalah datangnya dari Allah. Hanya Allah mentugaskan, memberikan tugas-tugas tertentu kepada para malaikat untuk, seperti Jibril adalah membagi, menurunkan, memberikan wahyu kepada para nabi. Ya. Kemudian malaikat Malik, inilah malaikat Malik itu Mikail ya, bukan Malik. Mikail itu adalah malaikat yang mengatur, yang memberikan, menganfrahkan, yang mentasarufkan rizki dari Allah. Sing bagi hujan, dengan hujan nanti akan tumbuh apa yang ada di dalam bumi ini. Panen, kemudian diberikan. Itu. Demikian itulah Rabbmu, itu Allah semesta alam. Dan dia yang menciptakan di bumi itu gunung-gunung kokoh di atasnya agar supaya tidak goncang. Makanya ada kalimat mengatakan bahwa gunung adalah paku bumi, nah, gitu ya. Dia memberkahinya dan dia yang menentukan padanya kadar makanan. Jadi Allah sudah menentukan kadar seberapa sih ukuran makanan-makanan yang diperoleh oleh para binatang, kemudian oleh kita. Kita adalah binatang, Pak. Al-insan hayawanu natik. Manusa kuwi kewan sing berakal. Susunannya sama kok. Hanya bedanya dengan punya akal, dengan berdirinya dengan kaki satu, wedhus, kebo, embek. Itu berjalan dengan kaki empat. Ya, itu. Dan tidak bisa berpikir. Dan dia menentukan kadarnya, padanya kadar makannya. Jadi pada penghuninya termasuk kita. Dan dalam 4 masa, penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit saat itu masih merupakan asap. Lalu dia berseru, ya, berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Jadi Allah ketika mau menciptakan itu memanggil asap dan bumi itu, kowe mereneo terpaksa atau rela hati. Itu kata Allah. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Nah itu sangat jelas Bapak Ibu. Di dalam surat Fussilat itu dalam rangka menciptakan langit, bumi yang ada 7 lapis, bumi juga ada 7 lapis, kemudian menciptakan isinya, manusia dan sebagainya, itu dalam waktu 7 hari atau 6 hari. Sebenarnya masih banyak Pak, Bapak, Ibu, tapi karena sudah lebih dari jam 7.15 sampai di sini saja. Nanti pendapat-pendapat ulama insya Allah pada kesempatan lain. Mari bersama-sama kita tutup. Sebelumnya kami mohon maaf manakala ada kekurangan, itu pasti karena manusia. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta
nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.